Shalom, saya kasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Mari kita semuanya boleh fokus untuk bisa berdoa. Bapa dalam surga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu Tuhan, untuk kasihmu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Hingga pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul kembali Tuhan. Dan kami mau muji besarkan namamu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di hadiratmu Tuhan. Dan kau rapi semua anak-anakmu yang hadir dan semua anak-anakmu yang melayani engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi dari awal hingga akhir Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ampuni semua kesombonganku ya Tuhan. Ampuni semua segala
biar melalui pujian ini Tuhan mengingatkan kami Tuhan akan kerinduan hati Tuhan yang mau menjumpai kami setiap hari Tuhan. Tetapi Tuhan, biar kiranya segala kedagingan kami, segala ketidakpedulian kami Tuhan akan kerinduan hati Tuhan, biar saat ini Engkau mengampuni kami Tuhan, supaya kami berlayak untuk masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kami mau bawa saat ini Tuhan korban pujian, ucapan syukur kami ke hadirat Tuhan, biar kiranya segala puji-pujian kami boleh berkenan dan layak di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Ya, kita mau katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Terima kasih.
ya kita semua merasakan hanya dekat Allah saja, benar-benar ada kemenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita ya. Kita mengatakan bahwa kau gunung batuku, kau kota Betlehem. Sudah dijadikan Allah lebih dari pemenang, amin. Amin. Kita mau angkat pujian ini, lebih dari pemenang. Kalau bersorak-sorai, kalau orang pemenang itu bangga, lebih dari pemenang. Luar biasa.
sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Kita angkat pujian lagu Dia Mengerti, Dia Peduli. Karena anak kita benar-benar mengerti dan anak kita benar-benar peduli akan segala apa yang kita hadapi ya. Dan saat Dia memberikan pertolongan itu, walaupun serasa terlambat tapi tidak pernah terlambat sesungguhnya ya. Tak ada jalan terbuka
Tuhan. Kita butuh iman, karena dari iman itu kita bisa sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, bukan hanya mengenal secara asal-asalan, tetapi mengalami Tuhan. Dan iman itu timbul dari kita mendengarkan akan firman Tuhan. Sebentar firman Tuhan akan ditaburkan, dan biarlah kiranya Allah Roh Kudus mau menolong kepada kita semua untuk firman ini bagaikan benih boleh bertumbuh subur dalam hati kita. Bagian saudara dalam membuka hati untuk bisa firman itu tumbuh di dalam hati saudara dan saya. Tetapi bagiannya Tuhan adalah menumbuhkannya. Saya persilakan pada hambanya untuk berdoa dan Yuk kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah hidupmu, biarlah hidup kami ya Tuhan, hidup penuh dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Dari hari demi hari ya Tuhan, kami terus ya Tuhan berada dalam anugerah-Mu. Kami percaya ya Tuhan, mujizat terjadi hari ini ya Tuhan. Barang siapa yang mendengarkan firman-Mu dan melakukannya, dia akan terima mujizat-mujizat dalam hidupnya ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan yang sudah siap terima firman-Mu. Biarlah roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas setiap kami pada siang hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba dari ujung rambut sampai telapak kaki. Biar taruh kuasa pada bibir lidah hamba. Biar setiap kata yang keluar ada kuasanya. Kuasa untuk memberkati setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini lahir dari seminggu ini saya mendengarkan ada dua kesaksian ya. Ada dua kesaksian orang, yang satu mantan artis atau masih artis saya kurang tahu ya. Seorang wanita yang sudah umurnya lebih tua dari saya, inisialnya KF. Nah, dia bersaksi pertama kali dia datang ke rumah seorang temannya di tahun 2014. Dia mendengarkan lagu-lagu pujian, ya, lagu-lagu pujian dan penyembahan. Nah, di saat itu, saat dia mendengarkan lagu-lagu, dia tiba-tiba meneteskan air mata. Dan itu pertamanya tahun 2014 dia mendengarkan lagu-lagu pujian dan penyembahan. Lalu dia berkata sama temannya, ini lagu apa? Katanya, kok buat saya sesuatu yang luar biasa. Karena saya waktu mendengarkan, saya bisa termenung dan bisa meneteskan air mata. Akhirnya temannya bilang, oh itu lagu rohani. Akhirnya dia tertarik, dia berkata sama temannya, kalau kamu ke gereja, ajak saya ya, saya mau ikut. Nah, singkat cerita, dia datang ke gereja. Itu gereja adalah pertama kali dia injak tahun 2014. Akhirnya setelah sekian lama dia ikut ibadah. Akhirnya dia singkat cerita, dia dibaptis, dia terima Yesus. Nah, ada satu kerinduan di dalam diri dia katakan, dia ingin suaminya juga ikut bersama-sama dengan dia pergi ke gereja, bisa memuji menyembah Tuhan. Nah, saat itu saat pandemi ya, saat pandemi dia bilang, aduh, dia bingung sekali, kok gereja semua tutup katanya, karena nggak banyak yang nggak boleh dibuka, dan dia bingung. Tapi puji Tuhan katanya, banyak gereja-gereja yang melakukan online. Akhirnya dia dengarkan di YouTube, dia seperti orang yang haus akan firman. Dia terus dengerin firman Tuhan lewat khotbah-khotbah di YouTube. Nah, akhirnya suatu saat dia singkat cerita, dia sangat gembira. Akhirnya suaminya melihat perubahan dalam hidupnya yang luar biasa ya. Ingat, seseorang di luar sana bukan lihat kita teng-teng Alkitab atau pergi ke gereja. Yang membawa dampak adalah hidup kita. Ketika hidup kita dilihat benar, maka orang
akan menyatakan bahwa Yesus itu benar. Aku mau ikut Yesus. Nah, suaminya akhirnya singkat cerita minta dibaptis. Dia waktu dibaptis dia sedih banget katanya, karena banyak gereja dan hamba-hamba Tuhan yang belum bisa untuk membaptis. Singkat cerita akhirnya ketemulah seorang hamba Tuhan yang bisa membaptis suaminya. Nah, dan terus akhirnya singkat cerita yang menurut saya ada sesuatu yang klik di hati saya. Dia katakan sejak itu mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupnya. Saya bilang, Evan, kayaknya ada sesuatu yang klik dalam hati saya. Mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupnya. Siapa yang mau mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup saudara? Kalau mujizat mah gampang katakannya ya. Ya. Tapi saudara jangan lupa, sebelum mujizat terjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Sebelum ada mujizat, ya, misalkan saudara mau terima mujizat kesembuhan, saudara harus sakit. Saudara harus mau terima mujizat dalam miracle money. Ya, saya pernah sampai ke luar kota ibadah cari miracle money. Ya, akhirnya saya ngetik seperti itu. Ya, tapi satu hal yang selalu diingatkan, jangan cari produknya, cari sumbernya. Yesus namanya. Amin. Nah, saudara, akhirnya itu yang jadi rema saya. Terus yang kedua, beberapa hari kemudian saya dengar kesaksian lagi. Saya dengar kesaksian seorang penyanyi. Dibilang penyanyi, tapi albumnya kalau nggak salah baru satu. Nah, dia adalah inisial MS. Dia punya seorang saudari kembar yang meninggal. Dulu dia ikut Indonesian Idol, ya, itu dia meninggal. Saudarinya berumur 19 tahun. Nah, di waktu diwawancara ada hal yang menarik. Dia bilang, saya percaya setiap yang terjadi dalam hidup saya adalah seizin Tuhan. Siapa yang percaya setiap hidup saudara dan saya pasti seizin Tuhan? Ya, firman Tuhan bilang, bahkan sehelai rambut kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Ya, Tuhan terhitungkan itu semua. Nah, di Alkitab ada seorang wanita. Alkitab menceritakan seorang wanita yang hidup menurut saya sangat kekurangan. Ya. Hidupnya sangat kekurangan. Dia nggak punya apa-apa, bahkan dia ditinggal oleh suaminya. Jadi dia seorang janda. Ada yang tahu kira-kira cerita apa? Ya. Dia seorang janda, bukan janda kaya tentu, bukan juga janda kembang, tapi dia punya seorang anak. Ya. Saat itu dia nggak bisa makan, dia cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Ada yang tahu ceritanya? Bukan ceritanya, ada judulnya, ya. Walaupun istri saya, tapi salah gitu ya. Ya, ceritanya apa, Eva? Yes. Hah? Yes. Oh, pakai inisial juga. Nah, oke. Ya, Alkitab tidak menyebutkan namanya siapa, tapi kotanya adalah Sarfat dekat Sidon. Wow, udah tahu dong. Ya, janda Sarfat. Ya, kita lihat di 1 Raja-Raja 17 ayat 7. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah, saudara-saudara, saat itu nggak punya uang, nggak punya apa-apa, janda, dan hujan tidak turun. Ya, itu susah banget. Mau apa yang ditanam? Orang semuanya kering kok, ya. Nah, sungai aja menjadi kering. Ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, sampai di sini, kalau sekarang hamba-hamba Tuhan mah enak, ya.
kalau dikirim ke seorang, kamu datang ke sana, kamu datang ke kota A, ke kota B, semuanya rata-rata disambut dengan luar biasa. Disediain hotel, ya, hotelnya tergantung. Kalau yang undangnya bagus, hebat gitu ya, keuangannya baik, itu ada seorang hamba Tuhan, dulu saya ketemu dia bilang kalau saya sih kalau mengundang hamba Tuhan selalu yang terbaik. Naik pesawat Garuda, bisnis kelas, gila, saya bilang itu gak ada duit ya. Nah, hotel yang terbaik di kota itu, di kota dia. Nah, waktu saya datang ke sana, kebetulan di sana ada sebuah mall, dan di sana sebenarnya ada hotel. Saya bilang, hotelnya bagus, ya, beda banget sama yang saya nginep gitu. Nah, tapi itulah, ya, dia memberikan yang terbaik. Nah, tapi Tuhan bilang nggak begitu loh. Firman Tuhan ini beda. Nggak pernah di Alkitab saya baca bahwa seorang hamba Allah, hamba Tuhan dikirim nyaman-nyaman, gitu ya. Puji Tuhan, zaman sekarang sudah ada perubahan. Nah, yang berikutnya ayat ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Safat. Setelah ia sampai di ujung gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti bagiku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah padaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayanmu itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, ini luar biasa, ya. Kalau kita bayangkan, ya, tiba-tiba seorang hamba Tuhan datang kepada kita ketika kita mau buat makanan yang merupakan itu makanan terakhir buat keluarga kita, ya. Ini Elia saya bilang iseng banget gitu ya. Dia datang ke wanita ini, ya. Dia minta apa? Oh ya udah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi katanya buat dulu buat saya. Saya tanya sama saudara, kalau saudara ngomongin kayak gitu, apa respon saudara? Ini buat perenungan buat kita. Saya semalam-malaman merenung. Kalau ini terjadi buat saya, jujur ya, jujur, saya nggak bisa terima loh, ya. Kurang ajar saya bilang. Lu udah tahu, lu datang nolong kayak gitu ya. Berapa banyak dari orang, berapa banyak dari jemaat Tuhan berharap gitu kalau hambanya datang ke rumah, kalau Bapak Gembala datang ke rumah, bisa bawa makanan, bisa bawa sesuatu, ya. Saya kalau datang ke Bapak Gembala, ke rumah Ibu Gembala, diservis luar biasa loh, ya. Sediain makanan, minuman, ya. Bahkan saya kalau di sana, saya bilang, Eva, saya nggak tahan tuh ya, gelasnya udah muluk, saya bilang. Ibu Gembala bisa cuci gelas satu hari, mungkin 5 atau 6 atau 7 kali. Begitu saya habis minum, saya lihat bersih banget rumahnya di situ, bersih banget gitu ya. Saudara bisa guling-guling dan bisa tidur, aduh, nyaman banget. Ya. Itu diservis luar biasa. Berapa banyak dari kita jemaat Tuhan mengharapkan lebih dari seorang hamba Tuhan. Tapi ini sebaliknya. Dia bilang, oh silakan buat dulu. Sedangkan firman Tuhan bilang apa?
Dia cuma punya tepung segenggam dan sedikit minyak. Saya bawa minyak, ya. Saya juga punya tepung. Semalam saya cari ini ya. Ya. Ya, saya tahu tempatnya karena gini-ginian memang urusan saya yang beli. Saya kalau ada promo saya suka lihat, tinggal satu saya beli lagi. Nah, saudara saya tanya, ini lebih dari sedikit minyak, betul ya? Ini 2 liter isinya. Ya, 2 liter, 26.500. Siapa yang mau beli? Ayo. Ya. Nah, kalau ini 1 kilo tepung, lebih dari segenggam tepung. Sekarang saya tanya sama saudara, kalau saudara cuma punya minyak 2 liter dan 1 kilo tepung, panik gak hidup saudara? Stres gak hidup saudara? Hah? Stres ya? Saya tanya ibu-ibu nih, ibu gembala, kalau cuma punya segitu ibu gembala, stres gak? Hah? Uang gak punya, jangan bilang uang tabungan banyak, emas berkilo-kilo gitu ya. Di rumah cuma ada minyak 2 liter. Saya udah kasih banyak loh, saya udah kasih lebihin loh, ya. Gak cuma segelas atau apa, 2 liter minyak, 1 kilo tepung. Stres saudara, ya. Istri saya aja stres. Dia bilang, nanti anak kita gimana ya? Kuliah gimana ya? Kuliah melihat ada 50 juta, 100 juta, ada yang lebih. Saya bilang, kita berharap sama Tuhan. Secara keuangan mungkin kita nggak cukup, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup mencukupkan segala sesuatunya. Jehovah Jireh, Dia yang mencukupkan. Saya bilang, kita taruh pengharapan sama Dia. Karena saya pernah ngalamin waktu saya mau kuliah dulu, papa mama saya nggak punya uang, tapi Dia bisa kuliahin saya. Ya, di kuliah di tempat yang cukup bagus, 5 besar di Jakarta, sampai selesai. Ya memang dulu nggak semahal sekarang, tapi pasti ada aja caranya. Contohnya firman Tuhan ini menguatkan saya. Ya, ketika kita sudah nggak punya apa-apa lagi, loh, firman Tuhan bilang cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan firman Tuhan bilang wanita ini ditinggalkan seorang anak. Anaknya ini anak kecil, saya percaya. Karena kalau anaknya udah besar, anaknya yang cari kayu. Setuju ya? Kalau anaknya udah sebesar Clara, nggak usah jauh-jauh, dia bisa bantu mamanya. Dan saya percaya ini anaknya masih kecil sekali. Saudara kebayang, kalau yang punya anak pasti pernah ngerasain. Ketika anaknya lapar, gitu ya, di rumah nggak punya apa-apa, dia bilang, "Ma, lapar, ma, perut lapar." Itu nggak tega loh, nggak ya? Ketika punya anak berteriak, "Ma, nggak ada lapar, mana makanan?" Nggak ada. Itu stresnya luar biasa. Kecuali kalau dia hidup sendiri. Saya percaya kalau orang sendiri itu bisa tahan. Kalau kita lapar sendiri kita bisa tahan. Saya bisa tahan. Tapi kalau lihat anak saya lapar, saya nggak bisa tahan. Waktu anak saya sakit, Eva aja nggak tega. Dia sampai berdoa, "Tuhan tolong angkat penyakitnya, biarin saya yang sakit." Segitunya sayangnya orang tua sama anak. Saya nggak bisa bayangin sewaktu dia melihat anaknya itu kelaparan, cuma dia begitu buka di lemarinya, cuma ada segenggam tepung dan sedikit minyak. Uang nggak punya, suami nggak ada, mau minta sama siapa? Ya, dia sudah nggak punya pengharapan. Bahkan Alkitab katakan, ini makanan terakhir saya. Saya ambil 3-4 kayu, saya pulang ke rumah, saya olah, saya makan, lalu mati. Berarti tinggal nunggu detik-detik kematian. Terkadang dalam hidup saudara dan saya, memang Tuhan izinkan.
masalah itu terjadi. Ketika hidup saudara dan saya punya masalah, Tuhan cuma mau lihat. Tuhan bukannya nggak percaya, Tuhan bukan nggak peduli gitu ya. Tuhan bukannya nggak mau tahu hidup saudara dan saya, nggak cuek, bukan. Tuhan bilang syukur lu, enggak. Ya. Allah kita adalah Allah yang peduli. Allah kita adalah Allah yang mengerti. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua dalam rencananya. Nah, tapi siapa yang bisa tahan? Kembali seperti tadi, artis itu, penyanyi itu dia bilang, saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya adalah seizinnya Tuhan. Apa bisa saudara masih bisa berkata seperti demikian? Ya, saya percaya dari saudara semua di sini, mungkin saudara dengerin khotbah sambil berpikir, entar setelah pulang kita makan apa ya? Ya, anak saya juga begitu. Ya, terutama Sharon. Buat makan besok aja dia udah tanya sekarang. Gitu ya. Terus dia tanya dari sama maminya, nih besok makan apa? Oh. Terus besoknya lagi makan apa? Tuh, ya. Bisa kebayang nggak, saudara kalau bilang kalau dalam statusnya ini nggak ada nggak? Kita cuma nggak punya. Untuk besok nggak ada. Hari ini ada, sekali doang makan, malam enggak. Bisa nggak kita ngomong kayak gitu? Ya. Tapi firman Tuhan ini menguatkan saya bahwa mujizat itu masih ada. Tuhan Yesus baik. Ya, saudara, dalam hidup kita, saya percaya semuanya pernah ngalamin yang masa-masa deg-degan. Saya ngalamin masa deg-degan berkali-kali, saudara. Uang nggak punya, tiba-tiba Eva masuk rumah sakit. Uang nggak punya, tiba-tiba Clara masuk rumah sakit, harus dioperasi atau segala macam. Ya. Uang nggak ada. Saya cuma bilang, nah, yang proses pertama, saya nggak bisa bohong, saya masih ngomong, Tuhan, kok hidup saya seperti ini. Tapi begitu anak saya di mulut mau ngeluh nggak bisa. Cuma berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sementara hidupnya seperti ini ibu. Kalau ini ibu punya anak, nggak punya makanan. Kalau saya ngajak anak-anak dua, Eva nggak ikut karena dia ada latihan WL saat itu. Ngajak anak-anak main sepeda, jatuh berdarah sampai harus dioperasi, gitu ya. Saya panik. Bagaimana sampai saya hampir lupa loh ambil sepedanya, gitu ya. Saya bawa anak-anak saya berdua, tapi di mulut selalu berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saya bilang, kok aneh ya? Di otak mikir, masalah di depan mata, uang nggak punya, dia harus dioperasi, saya bawa ke rumah sakit. Menurut saya itu hidup saya paling mahal, cuma sekian waktu, hampir 10 juta saya keluar. Waktu mau bayar saya juga bingung, uang dari mana? Benar-benar saat itu nggak punya uang segitu. Ya. Mungkin sekitar 1-2 juta saya punya. Akhirnya ya udah, satu hal yang saya tahu, anak saya harus diselamatkan, harus dioperasi, selesai. Nanti urusan lain. Sampai tiba-tiba akhirnya ada seorang bantu, kamu nggak usah takut, masuk rumah sakit. Nanti biayanya dia tanggung. Nah, tepat di saat-saat terakhir, ya. Terkadang ya Tuhan tuh saya bilang ya dari dulu, aduh Tuhan kok kadang-kadang ya bikin deg-degan gitu ya, kok nggak duluan aja gitu berkatnya. Ya seperti hal yang seperti ini, kok Tuhan nggak kasih dari awal aja gitu ya? Kok Tuhan nggak kasihnya dari awal? Kenapa dia sampai udah tinggal punya segenggam tepung dan sedikit minyak Tuhan? Saya berusaha berpikir, jawabannya cuma satu, yaitu Tuhan mau supaya pengharapan kita satu-satunya hanya pada Dia. Makanya dalamnya satu-satunya yang ku andalkan, ya kan? Siapa di sini yang bisa mengandalkan Tuhan satu-satunya? Itu berat, itu berat. Ya. Terkadang kita mengandalkan orang lain.
Terkadang kita mengandalkan orang tua kita, saudara kita. Apalagi kalau dia udah janji, kamu jangan takut, kamu jalanin aja ini. Kalau kamu ada masalah, datang ke saya nanti bantu. Pernah nggak dengar kata-kata seperti itu? Ya. Tapi pernah nggak ngalamin waktu kita datang ke orang itu, waktu kita mau hubungi dia, itu susah dia sudah mati. Di WA nggak dijawab, di telepon nggak diangkat. Jangan berharap pada manusia, berharaplah sama Tuhan. Apalagi sama yang di luar Tuhan, jangan coba-coba. Nah, semuanya menginginkan imbalan. Dalam hidup kita, Tuhan mau cuma Dia satu-satunya. Jadi selagi kita masih punya opsi-opsi yang lain, Tuhan kan diam. Mungkin di Alkitab juga nggak dicerita. Mungkin sebelumnya wanita ini punya, dia mungkin minta tolong ke temannya, ke saudaranya. Ya, saya percaya sesuatu itu terjadi mungkin seperti itu. Tapi saat itu di Alkitab yang saat diceritakan ini, dia pasti udah nggak bisa punya pengharapan lagi. Nggak ada orang yang bisa tolong dia lagi. Makanya dia bisa katakan, dia ambil 3-4 batang kayu, dia mau pulang, dia olah di rumahnya, dia makan sama anaknya, kemudian dia mati. Itu benar-benar nggak ada pengharapan. Benar-benar nggak ada pengharapan sama sekali. Dia udah nggak bisa berharap sama siapa-siapa. Cuma satu yang saya tahu, yang saya alami. Ketika kita udah nggak punya pengharapan, jangan saudara lupa, angkat tangan, maka dia akan turun tangan. Itu janji dia. Tuhan nggak akan membiarkan saudara dan saya jatuh tergeletak. Itu artinya apa? Mungkin kita bisa jatuh, ya. Bukannya nggak jatuh loh. Membaca firman kita harus jelas, kita harus mengerti. Kalau kita jatuh, tak akan tergeletak. Berarti kita bisa jatuh suatu saat. Jadi jangan sedikit langsung ngeluh. Firman Tuhan bilang bisa jatuh, tapi tidak akan tergeletak. Karena apa? Tuhan akan menolong saudara dan saya tepat pada waktunya. Dia tidak akan terlambat sedikit pun. Jadi selama ingat ya, selama saudara saya dan saya masih punya opsi, punya pertolongan yang lain, punya orang tua yang kita bisa harapkan, punya saudara, punya teman yang bisa kita harapkan, atau punya bos yang bisa kita harapkan, maka Tuhan akan diam. Tapi ketika kita udah nggak punya siapa-siapa, ketika kita udah nggak ada pengharapan lagi sedikit pun, ketika kita angkat tangan, Tuhan tolong saya, maka di saat itulah tepat pada waktunya dia akan turun tangan tolong saudara dan saya. Kita lihat Alkitab, kenapa Tuhan mau supaya dia adalah penolong satu-satunya. Kita lihat di Yeremia 17 ayat 5 dan sampai ke 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ternyata ada ayatnya. Makanya ketika kita mengandalkan manusia, firman Tuhan kata, terkutuklah kau. Orang yang hidup terkutuk akan hidup seperti apa kita lihat. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri, oh kita masih punya banyak uang, kita masih punya rumah mewah, kita masih punya toko, punya mobil, katanya. Firman Tuhan bilang, terkutuklah kau. Dan yang hati yang menjauh daripada Tuhan, apalagi udah nggak punya apa-apa, menjauh dari Tuhan. Kita cari yang nggak mungkin punya. Di luar sana yang bukan dari Tuhan, bisa tolong saudara. Saya katakan bisa tolong saudara. Tapi akhirnya menuntut sesuatu. Tapi ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan tolong saudara dan saya. Kita lihat di firman Tuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ada yang mau hidup seperti ini?
enggak ya. Nah, jangan mau kita pintar dikit. Nah, ayat 7 kita lihat nih ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yaitu saudara dan saya, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yaitu saudara dan saya, ya kan? Ia akan seperti sungai, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang melambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Amin ya, semangat saudara. Ini janji Tuhan yang tidak pernah bohong. Ya, saya katakan sama saudara, saya jamin Tuhan saya Yesus namanya, Tuhan saudara Yesus namanya, tidak pernah berbohong. Dia kalau janji pasti menepati. Saudara mau alami semua? Syarat cuma itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harapan kita sama Tuhan, itu yang saya katakan, Tuhan akan turun tangan dalam hidup saudara dan saya. Mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mau? Nah, saudara, kalau kita telah lagi, bagaimana dia bisa alami ini semua? Ya, bagaimana janda di Sarfat ini bisa alami itu semua? Nah, kita lihat. Di sini kan dikatakan ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buat seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bunda kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nah, ayat 15 langsung 4. Lalu pergilah perempuan itu dan ngapain ya? Berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ya, ini gak gampang. Ya, saya ini gak gampang. Saya ngerenung ini beberapa lama. Kalau saya dalam kondisi seperti demikian, ini gak gampang. Tapi Alkitab ngajarin kita. Ketika kita alami ini, ya, ketika kita alami, Tuhan mau supaya apa? Kita mengakui. Ya, kita berkorban. Kita harus membuat sebuah korban. Kalau saudara baca dari Alkitab, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, semuanya itu tergantung di korban. Yang mendamaikan kita dengan Allah itu adalah korban anak domba. Ya. Semuanya itu butuh korban, butuh pengorbanan. Ketika kita datang, ya, korban apa? Korban gak selalu uang. Ada kalanya uang, ada kalanya tenaga, ada kalanya pikiran, atau apapun juga yang Tuhan mau. Ya. Terkadang jangan kata berkorban. Ya. Kita datang ke gereja, ya, kita datang ke gereja udah datangnya terlambat. Ya. Begitu datang ke gereja, duduk manis, langsung ngapain? Buka HP. Buka HP, lihat dulu ada chat masuknya. Oh iya, tadi kan saya baru upload video, baru upload gambar, baru upload foto di status atau di IG. Ada yang komen nggak? Apa itu korban? Ya. Saya pernah cerita kan. Suatu hari saya ke gereja, saya duduk, saya buka WA, lagi firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Kamu gak menghargai aku. Kaget saya di situ. Sejak saat itu, ketika saya udah masuk, saya udah ibadah, handphone saya nggak buka. Ya, kecuali memang darurat, memang ada telepon. Saya lihat sampai 2 kali masuk telepon, dan kebetulan memang saya tahu itu darurat, saya angkat. Tapi kalau enggak, saya nggak buka. Ya, itu wujud hormat kita sama Tuhan. Berapa banyak ketika kita ibadah, kita santai, ya. Nah makanya online, awal mulanya orang online itu rapi. Ini pernah saya bawain di satu komunitas. Saya lihat tampangnya senyum-senyum aneh. Ya. Ketika kita ibadah pertama kali ibadah online, semua rapi, baju tukeran seperti kita ibadah.
Lama-lama bajunya agak nyantai, pakai baju rumah, ya seperti hambanya dulu pernah cerita di sini, suaminya. Lama-lama dengerin firman, dengerin ibadah sambil makan, sambil ngemil. Apa itu korban? Ya. Ketika ada lama-lama, saya udah perhatiin ibadah online ini sebetulnya, saya bilang tadi lagi pergi di jalan, saya bilang tapi ini benar-benar manusia saring. Sekarang berapa banyak orang yang udah nggak ibadah lagi online. Kalau ditanya kok kamu nggak datang, kan ada online. Dan begitu di rumahnya ibadah nggak? Nanti besok, besok. Tapi di sini nggak ada. Di sono yang jauh banget. Ya. Puji Tuhan di sini nggak ada. Ketika disuruh ibadah, nanti. Kalau saya malah mengucap syukur, ada ibadah online, saya bisa dengerin ibadah-ibadah lain di gereja lain. Nah, ada bahkan kalau saudara buka sekarang nih, ada yang live 24 jam. 24 jam satu hari, 7 kali semalam, itu pujian penyembahan. Saya bilang itu luar biasa pengorbanannya. 24 jam dia menyembah Tuhan. Sementara kita ongkang-ongkang kaki. Terus waktu kita berdoa, kita mau supaya kita cepat dijauh sama Tuhan. Ya. Mikir loh. Apa yang kita bawa buat Tuhan? Saya bersyukur dengan ibadah online PPW. Dari awal sampai sekarang saya nggak pernah bolong. Kalau waktu datang ke sini saya banyak bolongnya. Ya, ada aja hambatannya. Jujur itu kekurangan saya. Korbannya masih kurang. Ya. Cobalah. Saya percaya pulsa semua orang ini yang ada di sini nggak habis gitu ya. Bahkan Bapak Gembala udah menawarkan pernah, kalau yang nggak punya gereja bahkan siap pakai wifi. Kurang apa Bapak Gembala? Tapi nggak ada tanggapan, jadi nggak pakai. Beliau bersedia menyediakan kalau ada yang nggak di rumah nggak ada wifi, udah mau dipasangin. Ya, Eva udah nyariin wifi udah cari info, kadang nggak ada, ya udah kandas. Korban kita kepada Tuhan. Ketika ujian dan penyembahan, kalau biasa datang ke gereja rajin, ya, tetaplah rajin walaupun ibadah online. Ini benar-benar serius, saudara. Saya bangga banget sama Tante Asya yang tua. Biar maaf ya Tante ya, biar tua-tua ikut ibadah online. Saya dalam hati merinding pertama kali itu. Gila ya, ini orang luar biasa yang muda dari mana? Ya, Citalen juga. Ada beberapa orang yang saya WA. Minggu kemarin nggak ikut dari kepala. Oh iya, nggak apa-apa Tante. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya salut, saya angkat topi. Kalau saya setua Tante belum tentu loh bisa ibadah, mungkin ngaso di rumah. Ya, soalnya muda juga, enggak ini Tante, capek Tante. Ya, luar biasa. Ya, kita kemana yang layak? Kita bilang cinta Tuhan. Kita bilang Engkau satu-satunya. Cuma. Ya. Tapi di sini nggak ada di luar sana. Ya. Kita belajar. Ya. Saudara mungkin bisa marah dengan saya atau gimana, silakan. Ya. Saya cuma menyampaikan. Saya cuma pengen supaya kita semua ini ayo berapi-api. Ya. Makin hari makin nambah, makin hari makin banyak. Biar dari sini keluar semua api, semua kuat yang luar biasa sebenarnya dari Tuhan. Kita punya kerinduan, punya gedung diperbesar, diperluas. Tapi kalau Tuhan lihat segini masih cukup, bahkan masih lebih kok. Nah, coba kalau hari ini nggak muat. Tuhan itu melihat saudara, udah nggak muat. Tuhan bertindak. Kalau masih baru setengah keisi, kan nggak perlu juga besar-besar. Tapi kalau ini udah nggak muat, udah nggak usah diminta, Tuhan juga lihat. Akan Tuhan gantikan, Tuhan berikan yang lebih besar, jauh lebih besar daripada ini. Amin. Nah, kembali lagi saudara, kembali kita berkorban.
Korban itu bisa banyak macam. Nah, dengan pandemi ini juga banyak kesempatan kita bisa menabur. Nah, kalau saudara bingung, aduh nabur gimana ya, kemana ya? Loh, kemarin baru ada NTT. Banyak. Silakan salurkan donasi Anda ke sini. Ya. Atau dari mana pun juga bisa. Tadi pagi-pagi saya terima WA, ya, terima WA, bukan dari yang Tuhan. Cerita, ada sebuah cerita, hidup kita harus seperti sumur, katanya. Kalian lihat sebuah sumur, ketika setiap orang ambil airnya setiap hari ditimba, entah berapa, 10 ember, 100 ember, airnya seberapa? Tetap kan segitu. Apa langsung dia kering lah? Enggak. Tapi ketika sumur itu seminggu nggak diambil airnya, apakah dia airnya luber keluar? Enggak. Dia tetap di garis itu. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika berkat yang kita punya, kita diemin aja buat diri sendiri, tetap segitu. Tapi ketika kita berbagi buat orang lain, yang memang mungkin tidak nambah, dia cerita itu ya, mungkin berkatmu nggak nambah sampai banyak, bukan data karena maksudnya gini, dari punya mobil 1 mungkin nggak jadi punya mobil 2, mungkin nggak jadi nambah dari 3, 4, 5, tapi hidupmu jadi berkat buat orang lain. Amin. Kalau yang ini susah aminnya, ya. Kalau yang nabur susah, percaya saya, ya. Itulah yang terjadi. Tapi firman Tuhan paling gampang. Saya selalu bilang sama istri saya berkali-kali. Kenapa orang kaya? Karena dia nabur. Kenapa orang masuk surga? Karena dia percaya terima Yesus. Intinya itu doang. Terima Yesus, masuk surga. Saya nggak peduli sama orang bilang ada ajaran lagi banyak nabur masuk surga. Nggak apa-apa. Itu sesuai ajaran masing-masing. Tapi sesuai ajaran Alkitab yang saya pegang dan saya percayai, ketika kita nabur, kita akan menuai. Ketika kita menabur banyak, engkau akan menuai banyak. Ketika engkau tidak menabur, maka engkau tidak menuai. Ketika engkau terima Yesus, engkau masuk surga. Amin. Nah, firman Tuhan sampai di sini, biar ini jadi berkat buat kita semua. Ini bisa jadi pelajaran, jadi perenungan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Tapi satu hal yang pasti, ketika saudara dan saya mau mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup saudara dan saya, maka gantungkanlah hidup saudara dan saya, pengharapannya hanya pada Yesus. Firman Tuhan sudah jelas, hari ini nggak banyak mengenai firman Tuhan, sedikit, tapi ketika saudara dan saya belajar untuk melakukannya, percayalah, mujizat demi mujizat pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Ampuni hamba ya Tuhan. Ampuni hamba. Kalau hamba mungkin membuat sedikit orang terusik ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini jadi berkat buat setiap kami. Kami percaya ketika firman-Mu kami lakukan, kami pelajari ya Tuhan, itu akan jadi berkat buat kami. Dan dalam hal ini ketika kami menaruh pengharapan kami 100% hanya kepada-Mu ya Tuhan, apa yang menjadi firman-Mu ya Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi akan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah yang baik. Tidak pernah ada rancangan yang buruk dalam hidup kami yang Engkau buat. Kami percaya rancangan-Mu adalah baik, rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami. Biarlah itu terjadi terus dalam hidup kami di tempat ini. Kami percaya ya Tuhan, Jemaat Gebis Berkat Provinsi Sumatera Selatan adalah jemaat-jemaat yang taat akan firman-Mu ya Tuhan. Hamba percaya jemaat-jemaat Gebis Berkat Provinsi Sumatera Selatan akan terima mujizat demi mujizat dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Harus diberkati. Untuk firman-Nya, sudah semuanya terberkati. Kita siap untuk memberkati juga pekerjaan Tuhan yang ada dalam sini melalui persembahan kita ya. Kita mau
yang bertugas maju ke muka. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk kami dapat memberi Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan tempat ini Tuhan. Kau berkati dan teruskan hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan yang kami berdoa. Haleluya, amin. Kita mau deklarasikan, kita mau bangkit berdiri. 1, 2, 3. Dengan hati bersyukur, kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini dipakai dan dipermudahkan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi. Dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami roh hikmat, kemampuan, kuasa, dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk penilaian jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin, amin, amin. Praise and worship ya, hari Selasa jam 8 malam ya, semuanya diajak untuk ikut bergabung. Kita mau menyembah Tuhan, mau berdoa buat Indonesia, berdoa buat pekerjaan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan ya. Kita mau satukan hati, dimana kalau kita bersepakat pasti Tuhan akan jawab doa kita ya. Apapun yang kita minta Tuhan akan kabulkan. Oleh karena itu saya undang saudara semuanya bisa ikut-ikut ambil bagian dalam PPW hari Selasa jam 8 malam ini ya. Kita akhiri ibadah pada saat siang hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Syukur bukan hanya sekedar lidah tujuh kita saja, tetapi syukur yang kita bawa kepada Tuhan adalah dari hati kita, dengan segenap hati kita. Ada pengorbanan Tuhan, kayu salib untuk menembus dosa kita. Ada kebaikan dan kekasihan Tuhan yang selalu melindungi kita serta menolong kita. Ini kamu jadi
segala pujian dan hormat kami, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha kudus, karena Engkau hidup baik dan sangat baik kepada kami. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan akan selalu mengisi buri-buri dan tempayan kami Tuhan, sehingga tidak pernah kosong dan tidak pernah akan kekurangan semua anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak Tuhan di sini semua imannya terus diperteguh dan kuatkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Karena di dalam Tuhan ada damai sejahtera, di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan ada pemeliharaan yang sempurna buat semua anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Bapak Dewi yang sudah menaburkan firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu tinggal tetap untuk selamanya Tuhan, dan tidak akan berlalu sia-sia Tuhan, dan terus bekerja sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau lindungi semua anak Tuhan di tempat Gereja Roh Kudus Tuhan, dari yang kecil sampai lansia, semuanya Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan pimpin hidupnya Tuhan, sehingga semuanya Tuhan boleh bersukacita di dalam Tuhan. Berkati semua anak-anak Tuhan, sehingga apa yang mereka dapatkan Tuhan berhasil dan beruntung, dan dapat bisa menerima berlipat kali ganda Tuhan dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga untuk semua anak-anak Tuhan di tahun ini, apapun yang mereka cita-citakan Tuhan, apapun yang mereka inginkan, biar Tuhan kabulkan dan buat segalanya menjadi permudah dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya, kiranya yang jauh dan dekat Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Kami percaya kasih Tuhan tetap menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang dia katakan. Amin.